Astagfirullahaladzim, kebakaran. Kondisi lantai 8 Hotel Crown Glodok Plaza sudah ambruk ya. Jadi kita di sini bersama rekan-rekan dari Tambora. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan dalam Ayu Sore bersama saya Bremana Tenaya. Dan kita akan buka Ayu Sore dengan informasi petugas pemadam kebakaran kembali mengevakuasi 2 jasad korban kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta Barat Jumat pagi tadi. Dengan demikian ada 5 jasad yang berhasil dievakuasi, sementara 1 jasad lainnya yang sudah ditemukan belum dapat dievakuasi. Dua jenazah yang dievakuasi petugas Gulkarmat DKI Jakarta ini ditemukan di lantai 8 Plaza Glodok Taman Sari, Jakarta Barat. Saat ditemukan, kondisi kedua jenazah sudah menyatu dengan puing bangunan dan sulit dikenali. Jenazah kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diidentifikasi. Hingga kini total korban yang dievakuasi mencapai 5 orang, sementara 1 jasad lainnya yang sudah ditemukan belum dievakuasi. Sementara korban yang dinyatakan hilang sebanyak 14 orang. Di pukul 07 ya, 07 itu anggota rescue penyelamat dari tim pemadam Sudin Jakarta Barat menemukan 2 dengan posisi terpisah. Kondisi dari jasad ini sudah menyatu dengan puing-puing. Jadi sulit dikenali dan akses untuk menuju ke lokasi itu sudah tertimpa baja-baja. Jadi udah dalam arti sulit untuk menjangkau itu. Jadi tapi alhamdulillah update-nya dari semalam jam 00 itu 13 lewat jam 00 ada tapi namun tidak menutup kemungkinan juga. Ini kan laporan masyarakat itu kan terus tetap berdatangan ya. Kita membuka posko yaitu di Poskotis menampung semua laporan atau informasi dari masyarakat. Hingga siang tadi, Rumah Sakit Polri Kramat Jati telah menerima 5 jenazah korban kebakaran Glodok. Selanjutnya proses identifikasi akan menggunakan metode pemeriksaan DNA karena kondisi jenazah yang sulit dikenali secara visual. Dua jenazah yang terakhir ditemukan petugas damkar tiba di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pagi tadi. Pihak Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati menyebut proses identifikasi akan menggunakan metode pemeriksaan DNA karena kondisi jenazah yang terbakar sulit untuk dikenali secara visual. Identifikasi melibatkan tim Inafis Polri hingga Puslap 4 Polri dan diperkirakan membutuhkan waktu hingga 1 pekan. Sampai saat ini kami menerima jenazah, 5 kantong jenazah,
di mana sejak kemarin siang jam 16 kami terima 1, terus kemarin jam 20 kami terima 2, dan hari ini kami terima 2 lagi sehingga totalnya ada 5 kantong jenazah. Ada 1 orang keluarga yang sampai saat ini sudah melaporkan kehilangan dan sekarang lagi didalami di posko antemortem. Dan kami nanti akan bekerja sama dengan Inafis, Puslafor, Biro Dokpol Pusdokes Polri untuk melakukan pemeriksaan ke 5 kantong jenazah tersebut. Kondisi jenazah karena terbakar hebat mungkin perlu proses pendalaman untuk identifikasi ini. Baru 1 yang merasa kehilangan dan sekarang lagi didalami di posko antemortem. Karena ada 2 jenazah yang baru datang jam 9.30 ini lagi dilakukan pemeriksaan. Kemungkinan besar kita pakai pemeriksaan DNA. Biasanya sampai 1 minggu. Dan seperti apa perkembangan terkini proses pencarian korban kebakaran Glodok Plaza? Kita sudah bergabung dengan rekan Irfan Hardiansyah di Glodok Plaza, Jakarta Barat, dan Indra Setiabudi di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kita ke Irfan terlebih dahulu di Glodok Plaza. Irfan, kami dapat informasi ada 1 lagi jenazah yang berhasil dievakuasi. Apakah ini termasuk dari 6 yang dinyatakan tewas atau ini jenazah korban lainnya? Ya baik, terima kasih. Selamat sore Bre dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan untuk update terkini bahwa memang untuk yang tadi disebutkan bahwa kami juga menerima informasi bahwa para petugas dari gabungan ini akan mengevakuasi korban kembali, di mana untuk di tempat kami melaporkan saat ini sudah ada mobil jenazah yang sudah standby. Itu artinya mungkin korban saat ini sedang dievakuasi begitu, namun kami belum bisa memastikan apakah korban ini termasuk korban yang tadi pagi yang memang disebutkan tidak bisa dievakuasi atau mungkin korban lainnya. Dan dari kami, dari informasi yang kami dapatkan bahwa kami tadi mengonfirmasi kembali bahwa untuk jumlah korban saat ini pasca kebakaran di Glodok Plaza Taman Sari Jakarta Barat ini berjumlah 5 orang, dan untuk seluruh korban ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut. Dan untuk situasi terkini memang dari petugas gabungan, baik itu dari Basarnas, kemudian pemadam kebakaran, kepolisian, TNI, dan juga petugas lainnya ini standby bersiaga terus berjibaku juga untuk melakukan proses evakuasi ataupun pencarian korban, yang mana untuk jumlah korban sendiri ini dilaporkan ada berjumlah 14 orang, dan tentunya kami akan terus mengupdate apakah korban yang memang dibawa ke RS Polri ini termasuk di 14 orang, apakah memang di luar dari 14 orang yang dinyatakan hilang sejak terjadinya kebakaran di Glodok Plaza Jakarta Barat ini. Dan tentunya proses pendinginan juga ini masih terus dilakukan oleh pihak petugas pemadam kebakaran, yang mana untuk proses pendinginan juga ini dilakukan di lantai 8 karena memang untuk yang terdampak pada kebakaran di Glodok Plaza ini terjadi pada lantai 7, 8, dan juga 9. Namun untuk lantai 7 dan juga 9 ini sudah dipastikan sudah bisa diamankan begitu. Namun untuk lantai 8 sendiri ini masih proses pendinginan begitu untuk nantinya akan kembali lagi mencari ataupun mengevakuasi korban yang memang apakah tertimbun begitu. Dan tentunya kami ini masih menunggu apakah akan ada berapa jumlah korban lagi yang akan dibawa oleh pihak petugas gabungan maupun pihak pemadam kebakaran ataupun kepolisian. Namun di samping kami ini 1 mobil jenazah ini sudah standby sejak tadi sore, dan nantinya kami akan terus mengupdate kembali, Bre, dan juga pemirsa. Sementara demikian. Baik, dari Glodok Plaza kita beralih ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ada rekan Indra Setiabudi di sana. Indra, sejauh ini ada berapa keluarga korban yang sudah datang untuk dilakukan pengambilan sampel ataupun untuk mengikuti proses identifikasi di sana?
Ya, selamat sore Bre dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan update terkini di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Hingga sore hari ini masih ada 5 kantong jenazah yang sudah diterima oleh Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati, yang mana kelimanya ini sudah dilakukan tes DNA sejak tadi pagi hingga saat ini. Namun dari kelima kantong jenazah yang sudah diterima oleh Rumah Sakit Kramat Jati hingga saat ini baru 2 saja Bre dan juga pemirsa yang berhasil diambil sampel ya begitu. Yang mana memang situasi ataupun kondisi dari kondisi jenazah ini ataupun korban kebakaran di Plaza Glodok Jakarta Barat ini yang mana kondisi sudah hancur Bre dan sudah hampir menyatu dengan puing bangunan begitu Bre. Dan hingga saat ini juga pihak dari DVI Antimortem masih melakukan proses DNA dan hingga hari ini Bre dan juga pemirsa kami bisa mengkonfirmasi bahwasanya sudah ada 12 orang keluarga korban yang mengaku kehilangan begitu, yang mengadu ke pos DVI Antimortem pada sore hari ini. Dan kami tadi juga sempat berwawancara dengan Stanley, salah satu anak dari salah satu karyawan di Plaza ini, mengaku bahwasanya hari ini dirinya ataupun anak korban ini membawa sejumlah dokumen saja seperti KK, KTP dan lain sebagainya. Namun pas sudah di dalam tadi kami dikonfirmasi bahwasanya pihak keluarga ini disuruh nantinya akan membawa sejumlah barang-barang yang sering digunakan oleh korban sewaktu masa hidupnya, yang mana seperti sikat gigi, baju yang tidak dicuci maupun handuk yang sering digunakan sehari-hari oleh korban, yang mana nantinya akan dicocokkan Bre dan juga pemirsa. Dan tadi juga pihak dari DVI Polri melakukan pengambilan sampel dari sang anak, yakni air liurnya begitu, untuk mengetahui apakah korban ini merupakan salah satu keluarga dari yang mengaku kehilangan pada hari ini, Bre. Sementara itu, Bre, dapat kami informasikan. Kembali ke Anda. Ya, baik. Terima kasih Indra Setiabudi. Ada 12 keluarga sudah datang untuk melaporkan kehilangan. Terima kasih Indra dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dan juga sebelumnya ada rekan Irfan Hardiansyah dari Glodok Plaza. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, rekan kami Abraham Silaban secara eksklusif menelusuri puing-puing kebakaran Glodok Plaza dan menemukan 2 jenazah korban pagi tadi. Sama tim saya disebutnya Bintara penyerang 1, penyerang 2. Inilah anggota saya yang pertama kali menemukan korban. Saat ini catat pukul berapa ditemukan lagi 1 korban. 1 korban. Mana tadi saya catat pukul 6:29. Ya, kita menelusuri melalui tangga darurat namanya. Ya, tangga darurat. Jalur evakuasi. Jadi dari kemarin pagi jam 08 sampai saat ini nanti jam 08 kita upload lagi. Lantai yang terdampak begitu parah itu dari lantai 7 sampai ke 9. Tapi pada prakteknya api itu sudah sampai turun ke lantai 4. Ya, lantai ke bawahnya. Kita bisa lihat di sini, Pak? Boleh ya. Ini ada anggota kami yang sedang melakukan proses pendinginan. Proses pendinginan masih dilakukan. Ayo, coba lihat kita. Lantai 4 di Glodok Plaza. Saya Silaban, saya bersama dengan Pak Joko dan tim pemadam kebakaran ada di sini. Luar biasa. Coba ditunjukkan. Ini gedung sebelah, parkiran. Ada mobil ya, Pak ya? Parkiran aman. Jadi di sana Anda bisa lihat itu. Ada mobil yang terparkir juga kelihatannya hangus terbakar ya, Pak? Aman. Ya, kita 24 jam. 24 jam secara rolling gantian anggota melakukan pemadaman dan penyisiran. Luar biasa Pak Joko, ada Pak Dadang, Pak Deni, ya. Dan semua tim yang terus bertugas di sini. Nah, kalau kita lihat. Nah, parkiran aman. Coba sebentar di sini. Nah, kita lihat nih. Ini ruangan parkiran nih. Aman itu mobil. Aman. Semua unit. Sekali itu mobil aman. Iya. Tidak lecet sedikit pun ya Pak ya. Aman. Jadi dipastikan semua kendaraan yang ada di ruang parkir aman. Aman Pak. Ya, Pak. Mari Pak.
Kalau bisa. Kanan tambah dikit lagi dari belakang. Cepat. Udah mulai tekor. Semacam lobby ya? Lobby bukan ya? Lobby. Oh, ada dua yang ditemukan di sini ya, Pak ya? Oke, sekali lagi, sobat, seperti yang diterangkan pada saya, satu ada di atas ditemukan dan ada dua di dalam ya Pak. Di sini Pak. Oke. Apa sini maksudnya Pak? Oh tidak harus masuk dalam, nggak apa-apa Pak. Tapi yang dijelaskan tadi Pak, dari sini saya lihat dari sini Pak. Oke, di sini ya Pak. Dari sini ya Pak. Kalau mau lihat jelas lagi, ada lagi belum ulang. Bangun lagi. Ini nggak apa-apa kita nanti tunjukkan. Belum masuk. Masuk kan? Oh, Masuk sih. di sini ruang gantinya, ayo teman-teman. Oh. Agak minum sedikit kita. Di sini sudah cukup ditunjukkan saja. Ini ruang ganti mereka. Yang mereka disebut sebut saja mereka api semburan. Yang mereka berganti di ruangan ini. Masuk ditampung 301. Masih ada pakaiannya. Itu masih ada pakaiannya itu. Bang Bule. Pakaiannya dalam sama sekali. Mana? Baru ketemu. Masuk lagi, masuk ke dalam sini. Dengan segala hormat kami kita menemukan Saya udah Ditutup aja ya. bagian tubuh. Itu tutup aja beda ya. Bagian tubuh. Beda kan kantong. Istirahat. Oke. Wah, Kita menemukan bagian tubuh. Udah, istirahat aja, istirahat. Jadi ini Jangan naik satu lagi. jenazah ya Pak, hitungannya ya Pak ya. Lelah dia. Satu jenazah dan ada satu jenazah lagi persis. Istirahat, istirahat. Lelah dia. Ada dua ya Pak. Pelan-pelan loh kalau turun. Rik. Oke. Bawa baterai nggak? Ya. Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada keluarga yang terus mencari. Kami menunjukkan kepada bahan-bahan gaspol gitu jadi pemirsa semua inilah hanya asapnya aja. petugas yang berjibaku untuk mencari Bang Santo, korban-korban hilang. Petugas pemadam kebakaran. Yang sekali lagi saya harus sebutkan mereka adalah pahlawan. izin Bang. Itu ditemukan tadi gitu di lantai berapa? Satu. Dengan posisi yang sama kepada di lantai Dilakukan di sana, evakuasi dilakukan di sebelah kanan saya. Oke, ya dengan segala hormat saya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada yang tadi pagi ditemukan yang berduka, lagi dan lagi ya, mereka punya keluarga dan mereka menjadi korban di sini. Disebutkan ada 11 yang masih dilaporkan hilang. Dan jadi begini, begitu sulit memang mengidentifikasi jenazah ini karena yang kami temukan di sini adalah sekali lagi untuk mengambil. Jadi tolong untuk anggota ditandai aja, jangan diambil atau dimasukkan ke kobaran api yang begitu panas. Jadi menunggu tim kedokteran dari kepolisian Pak Joko. Melululantakkan lokasi ini. Tanam di mana? Untuk menuju ke lantai 8 ini sungguh perjuangan. Kalau mau balik lagi nanti balik turun, balik lagi ke atas, tentunya menguras tenaga. Ada titik api. Berarti kalau dari sini kita masih bisa ada potensi. Dua lagi. kita lagi butuh Istirahat dulu. Ya. Sekali lagi saya katakan sembari evakuasi dilakukan di sini karena kita menemukan saya Abraham Silaban dan Ulas saya. Joko. Iya. Ulas. Petugas pemadam kebakaran lainnya kami menyusuri tempat ini dan kami menemukan sedang diupayakan itu ada BPBD tapi ya, dan sudah dievakuasi. Ya. Laporannya sesungguhnya berapa Pak? Korban yang hilang Sebelum jam 00 itu 13, tapi setelah jam 00 ada lagi masyarakat melaporkan satu orang lagi dalam arti belum diketahui kabarnya, jadi total seluruhnya 14. Total 14? 14 yang udah ketemukan di hari kemarin 4, ini hari 2 berarti 6. Nah, 6 dari 14 laporan dari masyarakat. Oke. Iya Pak ya, rata ya Pak ya? Ya, ini gedung semacam kotak. Yang di depan sana buletan itu adalah parkiran. Oke. Jadi semacam letter L bangunan. Oke. Sangat luas. Oke Pak. Seperti ini. Kemenangan di sini. Ya. Ya. Cukup. Saya bisa katakan ya cukup.
Keluarga korban kebakaran Glodok Plaza mendatangi lokasi untuk mencari anggota keluarga mereka yang diduga hilang. Selain mendatangi lokasi kebakaran, keluarga juga mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Kebakaran Glodok Plaza di Taman Sari, Jakarta Barat menelan korban jiwa. Dari 14 orang yang dilaporkan hilang, sebagian besar diantaranya belum ditemukan. Sejumlah orang mendatangi posko kebakaran yang berada di depan gedung Glodok Plaza. Mereka datang untuk melaporkan anggota keluarganya yang hilang pasca kebakaran yang terjadi Rabu malam. Salah satu keluarga korban datang sambil membawa foto putrinya yang bekerja sebagai kasir diskotik. Warga Pademangan ini menantikan putrinya atas nama Ade Aryati yang tidak kembali ke rumah. Iya, kerja. Sebagai apa, Pak? Kasir. Sebagai kasir. Terakhir kontak sama keluarga jam berapa tuh, Pak? Kalau sama saya sih, apa itu WA-an jam 3-an. Jam 3 sore. Sore, WA doang. Pada saat kejadian nggak nginfoin ke keluarga gitu, Pak? Enggak ada. Karena HP-nya juga nggak aktif. Bapak sendiri sudah melaporkan ke posko ini, Pak? Udah dibilang kan dari situ namanya juga udah. Atas nama siapa? Ade Aryati. Tidak hanya mendatangi lokasi kebakaran Glodok Plaza, keluarga Ade Aryati, korban kebakaran yang diduga hilang, juga mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Keluarga mengatakan kedatangannya untuk memastikan apakah sejumlah jenazah yang berada di ruang jenazah RS Polri Kramat Jati, salah satunya adalah anggota keluarga mereka yang hilang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, berikut kami hadirkan 14 nama yang dilaporkan hilang atas kejadian kebakaran Glodok Plaza. Ada kembali di iNews Sore pemirsa, Basarnas melakukan pencarian mobil milik pensiunan TNI yang tercebur di perairan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Basarnas menyebut diduga ada korban kedua selain jasad pensiunan TNI yang jasadnya ditemukan mengambang di perairan Marunda, Jakarta Utara. Puluhan personil Basarnas dari kantor SAR Jakarta melakukan pencarian mobil milik jenazah pensiunan TNI yang tercebur di perairan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Pencarian dilakukan menggunakan alat penyelam, tabung oksigen, dan alat khusus yang bisa mendeteksi benda di dasar laut. Dengan jarak radius 50 meter dan kedalaman 7 meter, para pasukan khusus Basarnas mencoba menyisir bagian dasar laut. Basarnas menyebut diduga ada korban kedua selain pensiunan Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan yang jasadnya ditemukan mengambang di perairan Marunda, Jakarta Utara. Jasad pria mengambang di perairan Marunda, Jakarta Utara merupakan purnawirawan TNI berpangkat Brigjen dan pernah bertugas di Badan Intelijen Negara. Dari rekaman kamera pengawas, korban mengendarai mobil hingga ujung dermaga, kemudian jatuh ke laut. Detik-detik terjatuhnya mobil yang dikendarai almarhum Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan ke Laut Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, terekam dalam kamera pengawas yang terpasang di dermaga. Rekaman itu memperlihatkan bahwa mobil yang dikendarai korban melaju dalam kecepatan sedang di dermaga yang memang seketika itu masih sepi. Mobil itu melaju lurus dan tiba-tiba terlihat terjatuh ke lautan. Jasad korban pada akhirnya ditemukan Jumat pekan lalu.
Pada tubuh korban, polisi menemukan kartu anggota Badan Intelijen Negara dan kartu Tentara Nasional Indonesia. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi menyebut tidak ada luka di tubuh korban. Yang bersangkutan tadi sudah disampaikan Pak Kabit ya. Sampaikan Pak Kabit tidak ada luka, hasil pemeriksaan forensik sementara. Sebelumnya, warga digemparkan dengan penemuan jasad pria di perairan Marunda pada Jumat pekan lalu. Jasad pria ini diduga Brigjen Purnawirawan Hendrawan Ostefan yang mempunyai rekam jejak di dunia militer dan intelijen. Pria berusia 75 tahun ini merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1972. Polisi kemudian menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Adapun jasad korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta untuk diotopsi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini, pemirsa, kita langsung bergabung dengan Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari. Selamat sore, Ibu Desiana. Baik, selamat sore, Mas. Ya, Bu Desi, bagaimana terkait dengan pencarian mobilnya? Apakah sudah ditemukan titik di mana mobil berada, Bu? Baik. Untuk hari ini pencarian hari kedua, kita mencoba untuk kemarin sudah ada indikasi ya dari bentuk dari sonar yang kita dapatkan dengan alat DMB tersebut bahwa dari situasi di lokasi itu ada berjarak sekitar 5 meter sebenarnya dari jatuhnya, dan kemudian kami hari ini mencoba untuk menyentuh tempat tersebut, namun kami belum bisa kembali ke titik yang kemarin karena di bawah itu arusnya cukup kuat dibanding hari kemarin, sehingga kami sudah coba tadi ada beberapa kali sorti penyelaman dan itu belum dapat ke tempat tersebut karena untuk pengangkatan kendaraan tersebut yang diduga kendaraan tersebut kami harus menyentuh bendanya sehingga harus diikat dan kemudian sehingga memudahkan untuk pengangkatan. Nah, ini yang menjadi kendala, arusnya kuat sehingga penyelam kami terkendala, selain visibility-nya memang sangat-sangat minim ya, mungkin sampai 0 meter sejauh kala. Oke, berarti tanda-tanda dari sonar tersebut belum tentu mobil tersebut ya, Bu ya? Kalau lihat dari gambarnya diduga mobil tersebut gitu ya dengan bentuknya, jadi kita pastikan untuk menyentuh benda tersebut begitu, Mas. Oke, baik. Kemudian apakah ada informasi terbaru terkait dugaan satu orang yang memang satu mobil bersama dengan korban tewas, Bu? Apakah ada laporan penemuan jenazah lainnya, Bu? Oke, kalau penemuan jenazah lainnya sekitaran Marunda sampai dengan hari ini tidak ada. Namun kami hanya membantu pihak kepolisian untuk memastikan di dalam kendaraan tersebut adakah orang lain lagi selain yang sudah ditemukan kemarin gitu. Jadi kami bisa membantu pihak kepolisian untuk menemukan objek berupa kendaraan gitu. Oke, untuk penyelam yang dikerahkan hari ini berapa orang, Bu? Apakah masih 13 orang seperti hari sebelumnya? Ya, kami standby untuk 13 orang. Tadi sudah mencoba 4 penyelam ya untuk melakukan pencarian di bawah air, namun lebih kuat ya harus di bawah dan juga sehingga visibility-nya sangat-sangat minim. Dan kami sudah coba juga menggunakan ring buoy gitu ya untuk sebagai marking dari memudahkan penyelam untuk lokasi yang kemarin yang kita duga benda tersebut adalah kendaraan. Ya. Oke, baik. Tapi kalau misalnya melihat dari kejadian di tanggal 10 Januari, artinya sudah hampir seminggu terkait dengan kejadian ini, apakah memang mobil tersebut bergeser cukup jauh dari titik jatuh? Karena memang Anda sebutkan tadi ada arus bawah air yang cukup kencang di sana, Bu. Ya, baik. Kalau perhitungan tadi karena dengan bobot benda dan juga kekuatan arus di bawah dan diduga tidak terlalu jauh bergesernya itu dari lokasi mobil tersebut terjun. Gitu. Jadi kami masih lakukan searching area di lokasi yang tidak jauh dari lokasi jatuhnya kendaraan tersebut. Gitu. Mudah-mudahan yang sudah kami lihat indikasi kemarin itu memang kendaraan yang kita cari. Ya. Oke, Bu Desi, terkait dengan tadi ada kendala arus bawah air yang kencang sehingga belum bisa untuk mendekat ke titik. Kemudian bagaimana strategi dari teman-teman petugas? Apakah menunggu kondisi membaik atau seperti apa, Bu? Oke, baik. Untuk kondisi hari ini dengan pola pencarian di bawah air memang tidak efektif ya, karena
juga kita memikirkan safety dari penyelam kita, sehingga pola pencarian kita gunakan nanti kita coba di permukaan air dengan menggunakan alat lainnya gitu ya. Nanti kita coba dengan menggunakan magnetik, cuman milik dari instansi lain, kita akan coba koordinasikan hari ini. Dan besok mudah-mudahan dari cuaca yang diprediksi itu lebih landai, dan pagi mungkin jam 6 mungkin kami sudah lakukan pencarian di bawah air ya. Jadi nanti polanya ada 2. Ya. Baik, terima kasih Bu Desiana Kartika Bahari, Kepala Kantor SAR Jakarta, sudah bergabung bersama kami di Ayu Sore. Selamat sore, Bu Desi. Ya, mari. Anda masih di Ayu Sore, pemirsa. Puluhan siswa SD di Sukoharjo mengalami gejala seperti keracunan makanan usai menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG. Sementara itu, para siswa hanya melakukan rawat jalan. Gejala keracunan seperti mual dan pusing dialami para siswa SD usai menyantap menu makan bergizi gratis yang dibagikan ke sekolah. Dugaan sementara penyebab gejala keracunan berasal dari daging ayam. Para siswa mendapatkan penanganan perawatan dan diberi obat oleh tim kesehatan Puskesmas Sukoharjo. Sementara Kepala Puskesmas Sukoharjo mengatakan total siswa yang mengalami gejala keracunan ringan berjumlah 40 orang. Namun, para siswa hanya mengalami rawat jalan. Sampel makanan seperti ayam, sayur, dan makanan lain telah diamankan tim kesehatan untuk diteliti di laboratorium kesehatan. Itu kelas berapa Bu yang kelas 2 sampai kelas 6. Total ada berapa Bu? Ada 40 siswa. Puskesmas Sukoharjo terus memantau kesehatan siswa hingga 3 hari ke depan sejak siswa mengalami keracunan. Para siswa juga telah diberi obat untuk mengatasi gejala keracunan. Dari Sukoharjo, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memantau pelaksanaan makan bergizi gratis di Sleman, Yogyakarta. Pemerintah juga terus melakukan evaluasi dengan memperkuat standar operasional prosedur agar peristiwa keracunan di Sukoharjo tidak terjadi di daerah lain. Hasan Nasbi memantau pelaksanaan makan bergizi gratis di TK Among Siwi dan SD Negeri Sindua di Timur Melati, Sleman pada Jumat siang. Kepala Komunikasi Kepresidenan tersebut melihat langsung kegiatan makan bergizi gratis bagi siswa. Pelaksanaan makan bergizi gratis terus membaik dibanding gelombang pertama. Pemerintah memperkuat SOP agar peristiwa keracunan makan bergizi gratis di Sukoharjo tidak terjadi di daerah lain. Saat ini sampel makanan masih diperiksa untuk mengetahui secara pasti penyebab keracunan. Sementara 40 anak yang menjadi korban keracunan sudah ditangani dengan baik. Rasanya akan lebih diperketat atau seperti apa? Mungkin ada sampling dulu atau seperti itu kan kalau yang di Sukoharjo sampling makanannya diperiksa dulu. Ya, itu sampling makanannya diperiksa dulu, jadi bisa kita tahu dengan persis penyebabnya apa. Jadi jangan ditebak-tebak. Jadi iya, itu kan hanya 40. Jadi dari sekian banyak yang dilayani hanya ada 40 anak dan sudah ditangani dengan baik dan mereka sekarang sudah ceria kembali. Dan kita lihatlah, pasti SOP akan diperketat. Pemerintah menargetkan sebanyak 15 juta orang mendapat program makan bergizi gratis pada tahun ini. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Makan siang bergizi gratis perdana dilakukan di Merauke, Papua Selatan. Pihak sekolah dan para siswa mengaku senang dengan program pemerintah ini. Makan siang bergizi gratis di Merauke, Papua Selatan dilakukan di 7 sekolah. Mengingat jarak dapur umum dengan sekolah yang dituju radius 2 km dengan jumlah siswa 3.168. Pihak sekolah mengaku senang dengan program ini karena bisa membantu siswa yang kesulitan sarapan pagi. Kami dari pihak sekolah sangat senang dengan program dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden tentang makan bergizi gratis MBG. Siswa kami 834, tidak semua siswa bisa sarapan di rumah baru ke sekolah. Pertama karena putra daerah ini banyak merantau, mereka tinggal di asrama dan mereka tidak ada tinggal di depok-depok, tentunya mereka tidak bisa makan pagi. Para siswa merasa senang karena selain mengurangi uang jajan, juga bisa mendapatkan makanan di sekolah sehingga dapat belajar dengan maksimal dan berharap program makan bergizi gratis dapat berlanjut seterusnya. Dari Merauke, Papua Selatan, Muhammad Syahrir, Muslimin, iNews melaporkan.
Informasi lain pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital memanggil co-founder Jagat Barry Beagen terkait maraknya keluhan tentang aplikasi koin Jagat. Menanggapi hal ini, koin Jagat akan mengubah fitur berburu koin. Kementerian Komunikasi dan Digital memanggil co-founder Jagat Barry Beagen untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait tren berburu koin. Komdigi menerima berbagai laporan terkait aktivitas ini dan dampaknya terhadap lingkungan, serta fasilitas umum di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah meminta para pembuat platform digital menciptakan aplikasi yang berdampak positif dan mengedukasi masyarakat. Pihak pengembang koin Jagat melalui co-foundernya Barry Beagen menyatakan akan mengubah fitur berburu koin menjadi misi Jagat. Dalam keterangannya, misi Jagat akan mendorong para pengguna untuk melakukan perbaikan ruang publik terlebih dahulu, dan tidak ada koin yang bisa diburu dalam aplikasi Jagat. Sebelumnya aplikasi Jagat sempat menimbulkan kontroversi karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Pihak pengembang koin juga menyampaikan permohonan maafnya kepada pihak yang dirugikan. Permainan menggunakan aplikasi Jagat ini menimbulkan kontroversi karena justru menyebabkan perusakan fasilitas umum. Lalu sebenarnya apa itu koin Jagat? Berikut informasinya. Koin Jagat merupakan fitur dalam aplikasi sosial Jagat. Aplikasi Jagat adalah platform yang memungkinkan penggunanya terhubung dengan keluarga dan sahabat secara real time. Pengguna bisa melacak lokasi dan aktivitas orang terdekatnya. Sementara koin Jagat menjadi salah satu fiturnya. Dalam fitur permainan, pengguna mencari mengumpulkan koin virtual yang tersebar di berbagai lokasi publik. Setiap koin ditemukan bisa ditukar dengan hadiah uang tunai. Koin perunggu menawarkan hadiah Rp300.000 hingga Rp1.000.000. Koin emas dengan hadiah lebih besar. Sayangnya, keseruan fitur di aplikasi Jagat ini justru merugikan. Perburuan koin membuat pemburunya tak memperhatikan lingkungan sekitar. Warga melaporkan akibat aktivitas ini terjadi kerusakan taman hingga fasilitas umum. Sebelumnya pemirsa, warga Kota Bandung sempat dihebohkan dengan fenomena berburu koin dari sebuah aplikasi bernama Jagat. Akibatnya sejumlah taman tematik di Kota Bandung rusak karena ulah para pemburu koin. Warga Kota Bandung sempat dihebohkan dengan fenomena berburu koin dari sebuah aplikasi bernama Jagat. Perburuan koin ini membuat sejumlah taman tematik di Kota Bandung dan sejumlah fasilitas umum rusak, dicongkel para pemburu koin. Koin tersebut bisa ditukar uang, dilakukan dengan kode, nominalnya bervariasi, mulai ratusan ribu hingga ratusan juta rupiah. Pemerintah Kota Bandung sudah menghubungi pihak aplikator untuk menghentikan permainan tersebut atau merubah regulasi permainan karena dianggap merugikan. Ya, kita sulit kalau mengatakan harus disanksi ya, tapi sekarang kita sifatnya lebih banyak menghimbau dulu ya. Bahkan kemarin PLT Kabin ini sudah menghubungi pihak yang membuat aplikasinya gitu ya, bahwa ini harus segera diperbaiki konsepnya, tidak melempar mencari harta karun ya, istilahnya kan treasure hunt ya. Di taman-taman ya kan barangnya kecil. Tertutup oleh tanaman-tanaman, mau nggak mau mereka mengkorek-korek seperti itu ya, ini akan terjadi kerusakan. Akibatnya petugas harus membersihkan puing-puing kerusakan serta menanam kembali tanaman yang telah dirusak oleh pemburu koin. Salah satunya di Taman Tegalega Bandung yang banyak paving block dirusak oleh para pemburu koin. Petugas juga harus merapikan kembali tanaman yang dirusak warga. Mengantisipasi peristiwa serupa terjadi di Jakarta dan daerah lain, polisi menghimbau masyarakat yang memainkan aplikasi koin Jagat agar tidak merusak fasilitas umum atau melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Nah, terkait dengan koin Jagat, kami izin mengimbau pada masyarakat agar dalam melaksanakan atau melakukan aktivitas, mohon dilakukan tetap berorientasi pada bagaimana situasi Kamtipmas tercipta dengan aman, kita saling menghargai satu sama lain. Kami dapat informasi juga bahwa ada beberapa fasilitas yang rusak. Nah ini tolong, jangan melakukan aktivitas atau kegiatan yang bisa merugikan pihak lain. Sedianya permainan aplikasi sejenis tidak merugikan, apalagi sampai merusak fasilitas umum. Tim Liputan iNews melaporkan.
Anda kembali di News Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, ribuan guru honorer dan tenaga teknis Aceh Selatan menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRK. Mereka meminta kepada Presiden Prabowo untuk mengangkatnya menjadi pegawai pemerintah karena sudah mengabdi puluhan tahun. Sambil membawa spanduk dan poster, ribuan guru honorer, operator, dan tenaga teknis di Kabupaten Aceh Selatan yang tergabung dalam Forum Diskusi Tenaga Honorer Aceh Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRK Aceh Selatan. Mereka menyampaikan orasi sambil membentangkan spanduk dan kertas karton bertuliskan permintaan untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja penuh waktu. Dengan tangis dan haru, mereka memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk bertindak karena sudah puluhan tahun menjadi guru honorer dan tidak kunjung diangkat. Kami sudah mempunyai anak sudah besar-besar, yang anak kami didik sudah jadi pegawai, sudah jadi semuanya, sudah diangkat semua, Pak. Dengan 12 tangan kami, Pak. Angkat kami segera, Pak, sekarang, Pak. Angkat segera kami yang tua-tua ini, Pak. Kami mohon kepada Bapak, kalau Bapak minta kepada kami untuk nilai yang tinggi, kami mungkin tidak bisa mengasih sama Bapak, Pak. Tapi dengan kerendahan hati Bapak, dengan keikhlasan Bapak, tolong angkat kami ini, Pak, yang tua-tua jadi pegawai P3K penuh waktu, Pak. Sekarang, Pak. Sementara itu, Ketua DPRK Aceh Selatan menyatakan seluruh aspirasi yang disampaikan telah ditampung dan akan memperjuangkan nasib honorer hingga ke pemerintah pusat. Siap menampung aspirasi Bapak Ibu semua. Perjuangkan. Sebagai kami anggota DPRK Aceh Selatan merupakan perwakilan rakyat. Aksi unjuk rasa ini mendapat pengawalan ketat dari petugas kepolisian yang bekerja di depan gedung DPRK setempat. Dari Aceh Selatan, Aceh, Ihdar Ivan, iNews melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polrestabes Bandung tetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengeroyokan dan pengerusakan di markas Ormas Pemuda Pancasila di Bandung. Polisi masih menyelidiki motif tersangka melakukan pengerusakan. Sebanyak 5 orang jadi tersangka dalam pengeroyokan dan pengerusakan di markas Majelis Pimpinan Wilayah Ormas Pemuda Pancasila di Bandung, Jawa Barat. Penangkapan terhadap 5 tersangka dilakukan setelah polisi memeriksa sejumlah saksi, mengamankan barang bukti, dan melihat rekaman CCTV. Menurut polisi, peran kelima tersangka saat melakukan penyerangan berbeda-beda. Kepolisian sendiri masih melakukan pendalaman lebih lanjut terkait motif tersangka melakukan pengeroyokan dan pengerusakan. Jadi sejauh ini sedang dilakukan pendalaman, penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh jajaran Reskrim Polrestabes Bandung. Dan sejauh ini masih didalami terkait dengan motif dari peristiwa tersebut. Jadi sejauh ini masih terus dilakukan pengembangan, tentunya pendalaman terkait dengan motif sebenarnya terjadinya gesekan antar kedua ormas itu tersebut. Begitu. Selain mengamankan 5 tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa batu, bambu, serta senjata tajam. Sebelumnya, bentrokan terjadi antara Ormas Pemuda Pancasila dengan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIP di markas Majelis Pimpinan Wilayah Ormas Pemuda Pancasila di Jalan BKR Bandung, Jawa Barat, Rabu sore. Akibat bentrokan ini, sejumlah kendaraan roda 4 yang diparkir di depan markas Pemuda Pancasila menjadi hancur. Para tersangka dikenakan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun sampai dengan 7 tahun. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Mailana, iNews melaporkan. Seorang petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi berselisih paham dengan sejumlah sopir angkot di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Keributan dipicu aksi sopir memblokade bis kita Trans Bekasi Patriot.
Ini nih. Ini orangnya satu nih. Nih. Iya. Petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat cekcok dengan sejumlah sopir angkot di Jalan Raya Narogong, Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Sambil membentak, petugas Dinas Perhubungan ini sempat membenturkan badannya ke seorang supir dan mengajak duel. Kericuhan dipicu aksi demo lanjutan para sopir angkot yang menolak beroperasinya bus Trans Patriot melewati rute atau jalur angkutan kota. Para sopir protes karena pihak operator Trans Bekasi, yaitu Dinas Perhubungan, diduga telah melanggar kesepakatan rute perjalanan. Bis kita yang seharusnya tidak melintas di depan pasar Bantar Gebang, namun tetap memaksa melintas. Mereka yang duluan anarkis. Apa tuh Bang? Ada pemukulan Bang? Ada tergores, tapi saya tidak tahu di bagian mana aja itu, tapi ada tergores sama teman-teman. Tapi kejadiannya pas waktu itu saya tidak melihat saya. Cuman hanya anarkis saja, kami tidak terima dari pihak mereka. Usai aksi kericuan ini, sejumlah petugas kepolisian dari Polsek Bantar Gebang dan Dinas Perhubungan Kota Bekasi disiagakan di lokasi kejadian untuk menjaga aksi serupa tak terulang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.